Kita kembali lagi dengan manusia berdua ini dengan penuh kegabutannya di tengah malam. Sekarang sudah jam 2 dini hari, ditemani kopi. Seperti biasa, kita membuat konten. Seperti biasa, kami membuat konten tanpa skrip, tanpa naskah. Kami hanya berbicara berdasarkan apa yang kami pikirkan dan apa yang kami ketahui saja. Nah, jadi malam ini kita akan membahas tentang ilmu filosofi. Oke, mantap abangku. Jadi yang ku tahu ilmu filosofi itu adalah ilmu dari segala ilmu. Ada pertanyaan yang membuat aku membahas tema itu. Jadi gini, Ya bang. aku ada baca Hmm. sebuah kata-kata yang diambil dari seorang filsuf. Dia bilang gini, kau percaya Tuhan? Itu pertanyaan. Iya, aku nanya kau nih. Oh, percaya. Percaya. Kau percaya Tuhan itu Maha Kuasa? Ya, percaya. Kau percaya Tuhan itu punya hak atas seluruh isi bumi? Ya, percaya. Oke. Ya. Dan Tuhan juga punya kekuasaan penuh. Dia bisa melakukan apa aja. Ya. Kan Ya. gitu. Ya. Ya. Nah, timbul sebuah pertanyaan. Jika Tuhan Maha Kuasa, Hmm. kenapa Tuhan butuh malaikat Hmm. untuk menyampaikan pesan-pesan dan wahyunya kepada umat manusia? Hmm. Bentar ya bang. Oke. Jika Tuhan Maha Kuasa, kenapa malaikat? Kenapa kebutuhan malaikat? Jawabanku karena Tuhan nggak mau repot bang. Kenapa? Kayak gitu ya, Tuhan kan Maha Kuasa, Maha Agung. Mhm. Ya, dia pengen punya bodyguard dong. Mhm. Ngapain sih dia harus sendirian gitu? Nah, itu sih. Gitu. Iya. Jadi karena Tuhan Maha Kuasa, jadi dia harus ada bodyguard lah ibarat Iya, kata ya, bodyguard. untuk menyampaikan itu semua. Iya. Gitu. Dan gini lagi. Ya, Tuhan kan memang Maha Kuasa. Berarti apa yang dia buat terserah dia gitu. Ya. Oke. Benar jawabannya. Ya, 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 ya. Udah benar itu jawabannya. Ya, ya. Makin cerdas loh. Insya Allah. Dan ada lagi yang bertanya. Mm-mm. Dia mengeluarkan pertanyaan begini. Mm. Kalau Tuhan itu ada, di mana Tuhan itu berada? Dalam diri kita. Berarti Tuhan ada banyak. Nggak banyak. Bahasa Naruto-nya itu Kage Bunshin. Oke, apa itu? 1000 bayangan. Iya. Berarti Tuhan itu bayangan. Bukan bayangan. Jadi, Kage Bunshin. iya. Ya, bisa menyerupain siapa aja gitu. Berarti Dan menyambung ke semuanya. Langsung tanpa jaringan apapun. ya, berarti Gitu. Tuhan itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Ya, kita berdoa di mana-mana juga. Ya. Aku nggak memberikan respon apa-apa, aku cuma mau tahu jawabannya aja. Iya, iya, siap. Oke, ada lagi pertanyaan. Itu versi anime ya, Kage Bunshin ya. Ada lagi pertanyaan. Hmm. Kalau memang Tuhan itu ada, Ya, ya kan? Kenapa seru nih. tidak dibuatkan sesuatu yang menjadi berhala yang menggambarkan dirinya, biar orang tidak menaksir atau menerka-nerka seperti Tuhannya apa mana, Tuhannya bentuknya. mana nih? Ya. Jawabanku, Ya. kenapa Tuhan tidak bikin berhala aja? Ya. Karena gini, kalau ada yang jawab, ya mending dibuat berhala dong, kan nyata gitu, asli. Enggak. Kalau dia beranggapan seperti itu, ini versiku ya, bagiku ya. Ya, kau sama Tuhanmu
kau berkawan. Hmm. Pertanyaannya kenapa nggak dibikin berhala aja? Karena yang namanya punya kekuasaan penuh harusnya tak terlihat. Harusnya tak terlihat. Karena Kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa? Ya, sedangkan presiden aja yang punya kuasa atas negara Indonesia ini, Ya, dia terlihat. dia terlihat. Ya, Kenapa? Hati-hati, jangan salah jawab. YouTube lo ini. iya siap. Karena menurut aku gini bang, Tuhan itu nggak boleh ada bendanya. Oke. Tuhan itu nggak boleh ada yang nampak. Oke. Karena dia punya kekuasaan kontrol penuh dan itu di luar manusia kan. Jadi dia harus tak terlihat. Oke. Kalau ada orang beranggapan bikin berhala gitu, kau sama Tuhan kau berkawan karena sama-sama nampak lain. Ya gitu sih. Karena nggak mungkin aja. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Nah, satu hal yang pasti aku mau nambahin sedikit. Intinya atau yang kumaksud dalam otak berpikir, Tuhan tuh harus nggak nyata. Kalau dia nyata, itu kawan kita atau emak kita atau presiden. Oke. Karena kita bisa ngomong sama dia gitu, kita bisa tahu dulu kepalanya gitu. Ya sama orang tua pun mungkin kalau apa ya betul hal kak. Jadi Tuhan itu lebih baik tidak terlihat sama sekali agar Tidak tidak terlihat. disalah artikan. Iya, Oke. ya lebih pasti gitu. Jadi itu pertanyaan tadi ada beberapa kata dari seorang yang katanya filsuf. Nanti aku sertakan juga lah pertanyaannya. Nah, terkait masalah pembahasan soal ilmu filosofi, katanya ya, Ya. semakin mempelajari ilmu filosofi, Mm-mm. orang itu bakal stres, bakal gila. Ya oke, Tanggapan lo gimana? setuju sih. Kenapa lo setuju? Gini bang, ibarat Air. bukan ya memang aku mikirnya ke air tadi. Oke. Ibarat air bang, makin nyelam makin gak enak bang. Oke. Nah jadi ibarat pertanyaan tadi, semakin dalam semakin gak ada jalan keluar bang. Pening bang, karena aku mikirnya gini juga ya, entah dari mana pertanyaan itu bisa muncul, entah tiba-tiba ada setan yang bisik ya juga, mending kok kesini aja kesini. Nah, harusnya niat baik malah niat buruk. Jadi orang yang belajar ilmu itu bisa buat dia gila akhirnya. Enggak juga. Oke. Kalau aku bisa beranggapan IQ 200, Oke. dia bisa ngendaliin pikiran dia bisa cemplung di situ. Berarti orang yang nggak ngerti filsuf IQ-nya rendah. Bakalan mati deh. Berarti orang yang stres karena belajar filsuf IQ-nya rendah. Ya, Gitu. bisa jadi. Atau kalau dia penasaran aja, senggol dikit nggak apa lah. Berarti IQ kau rendah. Nah, ini mau coba aku tingkatkan. Jadi aku ada baca beberapa komentar ya kan. Orang yang mempelajari atau orang yang mempelajari ilmu filsuf itu katanya bisa buat yang belajar itu stres katanya. Kalau menurut aku, ini tadi itu pendapat dia, ini kalau menurut aku ya, kenapa orang bisa stres ketika dia belajar ilmu filosofi, ilmu filsuf yang dibilang orang ya? Karena seperti yang dia bilang tadi, IQ-nya nggak sampai gitu. Oke, setuju bang. Logika dia berpikir tuh nggak sampai gitu. Jadi kalau menurut aku ada yang bilang udahlah ngapain belajar ilmu filsuf, nggak betul itu semua gitu. Ya. Itu hanya bermain dengan kata-kata, Ya. itu hanya Dan satu hal lagi tambah bang, ada yang bilang juga permasalahan nggak bisa dipecahkan dengan kata-kata filsuf. oke, Konkret nggak ada. Udah itu aja. betul itu yang dibilang tadi, permasalahan tidak bisa diselesaikan ilmu filsuf. Oke. Dengan konkret. Oke. Filosofi adalah ibu dari segala ilmu. Oke. Waktu dia bilang tadi sebuah permasalahan itu tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata filsuf. Filsuf itu bukan sebuah kata yang menyelesaikan sebuah masalah.
dan perlu digarisbawahi. Ya. Yang aku tahu, ilmu filosofi itu bukan sebuah ilmu yang bisa menyelesaikan sebuah masalah, tapi tidak. Tapi ini ada tapinya. Ilmu filosofi itu mengajarkan kita berpikir atas suatu masalah agar kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Seperti yang aku bilang tadi. Kenapa Tuhan punya kuasa nih? Kenapa Tuhan tidak melakukan semuanya sendiri? Kenapa dia butuh malaikat? Ya. Nah, kau kan bisa menjawab. Ya. Nah, di mana masalah yang tidak bisa diselesaikan? Itu pertanyaan. Bingung kan? Bingung kan? Kiko belum sampai tadi. Kayaknya cuma ditambah doang sih. Gini ya. Nah. Tadi aku tanya. Ya. Kalau Tuhan punya kuasa, kenapa dia nggak melakukannya sendiri? Sendirian. Nah, dan kau jawab, iya namanya dia penguasa. Ya udah, dia serah dia mau pakai orang untuk menyampaikan pesan, segala macam gitu kan. Nah, tadi kau bilang bodyguard. Bukan, tadi kau bilang ilmu filsuf itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Ya. Nah, sementara aku bilang ilmu filsuf itu memang tidak menyelesaikan masalah, tapi bisa membuat kau berpikir untuk keluar dari sebuah masalah. Ya, setuju. Nah, itu dia masalahnya. Ya, setuju di mana? Ya udah kan. Berarti kan ilmu filsuf itu memang tidak menyelesaikan masalah, tapi bisa membuat dia atau orang lain keluar dari masalahnya. Diri dia sendiri. Iya, cerdas. Itu maksudnya. Makanya gini, terkait dengan pertanyaan bukan orang. Bukan. Ilmu filsuf itu mengajarkanmu untuk berpikir. Ya. Nah, bukan ilmu itu yang memberikan solusi dari masalah, enggak, tapi ilmu itu seperti cangkir. Ya kan? Seperti cangkir. Ilmu filsuf itu seperti dia tuh wadahnya. Oke. Wadah ini kan enggak akan terisi air kalau nggak ada orang yang menuangkannya. Yang menuangkan ini siapa? Orang yang mengerti bahwa filsuf ini adalah sumber dari segala ilmu. Nah, taruhlah nih wadah nih. Kayak mana cara wadah ini bisa diisi air nih? Kan gitu. Nah, kau sebagai orang yang mau minum, pasti kau berpikir, oh ya, ini taruh dulu air nih, baru aku bisa minum. Ya. Kan gitu. Nah, sama seperti ilmu filsuf. Orang memang dia tuh bermain dengan kata, tapi katanya itu kata-kata logika yang bisa membuat kau tuh berpikir. Itu dia tuh cuma sebagai wadah aja, makanya dia bisa menyebarkan ke seluruh ilmu fisika, geografi, matematika, segala macam. Semua ilmu lah ya. Makanya dibilang filsuf itu ibu dari segala ilmu. Ibu dari segala ilmu. Dan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, itu bukan pertanyaan aku pribadi ya. Itu ada beberapa contoh pertanyaan, nanti aku sertakan pertanyaannya. Dia bertanya seperti itu, ya aku yang udah tahu jawabannya ya aku ketawa-ketawa aja bacanya gitu. Nanti juga bisa lihat komentar-komentar mereka nanti yang bilang ilmu filsuf itu cuma ilmu cuap-cuap, cuman ngomongan aja gitu. Oke, kita cut dulu. Jadi pertanyaan si filsuf nih baru terpikiran aku. Berarti contohnya mungkin gini juga lah ya. Untuk apa kau mempertanyakan itu? Itu juga. Si filsufnya bertanya. Ya. Terus orang yang ditanya nanya itu, ngapain nanya itu kan gitu. Ya biar kau berpikir gitu. Anjir, dibalik kan tuh. Iya, ilmu filosofi itu yang aku tahu itu dia tuh seperti mengajarkan orang lain untuk berpikir. Untuk apa mempertanyakan yang kau tanyakan? Dibalik kan. Gelombang, enggak gelombang sih, apa namanya bahasanya, kayak bumerang. Bumerang. Aku dia mikirnya mau berang-berang aja bang. Sorry. Bumerang berangkat. Nah, ilmu filosofi itu ilmu yang dijadikan pedoman segala ilmu. Makanya dia disebut ibunya dari segala ilmu. Nah, kalau menurut aku ada orang yang bilang gini, ilmu filosofi itu nggak usah dipelajari, itu bisa buat gila. Yang salah itu bukan ilmunya, tapi cara berpikir orang itu. Yang buat jadi gila. Ya, kalau dia memang nggak sanggup berpikir, jangan menyalahkan ilmunya, salahkan dirinya. Ya sih, EQ tadi lah ya. Nah, siap. ada beberapa juga orang yang berpikir secara
filosofi Hmm. secara logika, tapi tidak bisa diterima dengan orang lain tuh itu hal yang biasa dan itu memang ada yang kayak gitu-gitu. Ya banyak sih memang. Nah, ilmu ini bertentangan karena dia bisa kemana aja. Oh, Ilmu filosofi ini tuh bisa kemana aja. Dia bisa ke arah matematika, bisa ke fisika, bisa ke manapun dia, semua jurusan pokoknya. ya, kemanapun dia mengarah. Karena dia ibunya dari segala ilmu. Hmm. Dia yang melahirkan ilmu-ilmu yang lain. Jadi kalau ada yang bilang ilmu filosofi ini tuh bisa buat gila, ya masalahnya ada di dirinya sendiri, bukan di ilmunya. Itu guys. Oke. Terus kira-kira apa lagi bang, berak berpikir bang?